Pasukan Myanmar bunuh 13 demonstran, ledakan guncang Yangon. Pasukan Myanmar menembaki pengunjuk rasa anti kudeta pada Rabu 7 April, menewaskan 13 orang dan melukai beberapa lainnya. Bersamaan dengan itu, serangkaian ledakan kecil menghantam ibu kota komersial Yangon dan satu pabrik milik Cina dibakar. Penguasa militer Myanmar mengatakan gerakan pembangkangan sipil menghancurkan Myanmar. Lebih dari 580 orang telah tewas menurut kelompok aktivis dalam kekacauan di Myanmar sejak kudeta 1 Februari yang mengakhiri pemerintahan sipil. Protes dan pemogokan nasional terus berlanjut sejak kudeta, meskipun militer menggunakan kekuatan mematikan untuk memadamkan oposisi. Pasukan keamanan melepaskan tembakan pada Rabu terhadap pengunjuk rasa di kota barat Laut Kali ketika mereka menuntut pemulihan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi, ungkap laporan media domestik. Seorang penduduk daerah itu dan outlet berita Myanmar Now mengatakan 11 orang tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Reuters tidak dapat memverifikasi jumlah korban secara independen. 2 pengunjuk rasa tewas di kota Bago dekat Yangon, papar laporan Myanmar Now. Setidaknya 7 ledakan kecil terdengar di Yangon, termasuk di gedung-gedung pemerintah, rumah sakit, militer, dan pusat perbelanjaan, ungkap sejumlah penduduk. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada klaim tanggung jawab dalam ledakan itu. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yangon mengatakan telah menerima laporan bom suara buatan tangan atau kembang api untuk menimbulkan kebisingan dan menyebabkan kerusakan minimal. Kebakaran terjadi di pabrik garmen GOC milik Cina di Yangon pada Rabu 7 April, ungkap pernyataan Departemen Pemadam Kebakaran. Tidak ada laporan korban jiwa dan tidak ada rincian tingkat kerusakan. Di wilayah Yangon lainnya, para aktivis membakar bendera Cina menurut gambar yang diposting di Facebook. Cina dianggap mendukung junta militer Myanmar. Bulan lalu, serangan pembakaran dilakukan terhadap 32 pabrik yang diinvestasikan Cina di Yangon. Rincian ledakan dan kebakaran sulit diperoleh karena junta membatasi layanan internet dan data seluler. Seorang juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk diminta komentar. Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan gerakan pembangkangan sipil atau CDM telah menghentikan pekerjaan rumah sakit, sekolah, jalan, perkantoran, dan pabrik. Meski protes dilakukan di negara tetangga dan komunitas internasional, namun tidak merusak bisnis. CDM adalah aktivitas untuk menghancurkan negara, ujarnya. Menurut kelompok advokasi Asosiasi Tahanan Politik, sebanyak 581 orang, termasuk puluhan anak-anak, telah ditembak mati oleh pasukan dan polisi dalam kerusuhan hampir setiap hari sejak kudeta. Pasukan keamanan telah menangkap hampir 3.500 orang dengan 2.750 orang masih tertahan. Korban yang menghembuskan nafas terakhirnya mencapai 550 jiwa oleh militer Myanmar. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menghabisi 550 orang di penjara atau di negara itu selama demonstrasi anti kudeta. Dari jumlah tersebut, 46 diantaranya adalah anak-anak. Demonstrasi berlangsung sejak 1 Februari lalu usai militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. AAPP menuturkan ada tambahan 2 korban tewas pada Jumat 2 April kemarin. Tak hanya melakukan kekerasan terhadap para pendemo, militer Myanmar juga memadamkan jaringan internet di negara itu demi membungkam suara oposisi di dunia maya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Junta telah memerintahkan penyedia internet mulai Jumat mendatang untuk memotong broadband nirkabel yang berakibat pada matinya akses data seluler kami, kata salah satu anggota AAPP dilansir dari Channel News Asia pada Sabtu 3 April 2021.
Pihak berwenang juga mengeluarkan surat perintah untuk 18 sentimen atau seniman termasuk para influencer media sosial dan 2 jurnalis terkait pemicu pemberontakan mereka. Semua dilaporkan menentang aturan militer. Salah seorang artis Paing Piotu mengaku tidak takut atas surat perintah penangkapan. Apakah surat perintah telah dikeluarkan atau tidak? Selama saya masih hidup, saya akan menentang kediktatoran militer yang menindas dan menghabisi orang. Revolusi harus menang, katanya di laman Facebooknya. Tu secara rutin menghadiri aksi unjuk rasa di Kota Yangon. Bahkan suaminya yang merupakan sutradara film Nagi masuk dalam daftar pencarian pihak berwenang di bawah hukum sejak Februari lalu. Junta juga telah melarang platform media sosial seperti Facebook. Mereka terus menggunakan media sosial untuk melacak kritik dan mempromosikan pesannya tersebut. Di sisi lain, kudeta militer tuai amarah global di Myanmar. Junta militer malah gelar parade dan pesta mewah. Pembunuhan atas lebih dari 100 pengunjuk rasa anti kudeta di Myanmar telah memicu kemarahan global dengan Menteri Pertahanan dari 12 negara mengutuk militer. Melansir BBC, pada Senin 29 Maret 2021, Amerika Serikat menuduh pasukan keamanan melakukan teror pada hari Sabtu, hari paling mematikan sejak kudeta bulan lalu. Para kepala pertahanan dari belasan negara termasuk Inggris pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan kekerasan militer. Amerika Serikat, Jepang, dan Australia juga termasuk di antara penandatanganan sebuah pernyataan yang mengatakan seorang militer profesional mengikuti standar perilaku internasional dan bertanggung jawab untuk melindungi, bukan merugikan orang-orang yang dilayaninya. Amerika Serikat mengaku ngeri dengan insiden pembunuhan itu. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menuduh militer mengorbankan nyawa rakyat untuk melayani segelintir orang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat terkejut dengan kekerasan itu dan ataupun Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebutnya sebagai titik terendah baru. Pelapor khusus PBB Tom Andrews menyerukan pertemuan darurat internasional China dan Rusia belum ikut serta dalam kritik yang berarti pengambilan atau tindakan melalui Dewan Keamanan PBB, di mana mereka memiliki veto bisa jadi sulit. Pada hari Minggu, pemakaman diadakan dengan beberapa laporan militer berusaha campur tangan dalam duka tersebut. Lebih dari 400 orang kini telah tewas dalam penindasan protes di Myanmar sejak kudeta pada 1 Februari 2021. Militer gelar parade dan pesta mewah. Militer belum mengomentari pembunuhan tersebut. Pada Sabtu pagi, pihaknya mengadakan parade untuk Hari Angkatan Bersenjata dan mendengar pidato dari pemimpin kudeta Min Aung Hlaing yang mengatakan dia ingin menjaga demokrasi tetapi juga memperingatkan terhadap tindakan kekerasan. Perwakilan dari Rusia, China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan Laos, dan juga Thailand hadir. Pada Sabtu malam, sebuah pesta militer mewah diadakan di ibu kota Nay Pyi Taw, menimbulkan kemarahan dari beberapa orang di media sosial. Bahkan sejumlah postingan Twitter menempatkan gambar pesta di samping gambar para korban.